Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena lewat kebenaran firman Tuhan, hidup Anda akan menjadi terang. Karena disitulah terdapat tuntunan dan hikmat Allah supaya kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam terang. Karena itu butuh sekali setiap kita bersekutu karib dengan firman Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu berbicara kepada kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami mendengarnya, kami boleh sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berubah oleh karena Engkau Allah yang kami tinggikan. Serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pagi ini. Biar firman-Mu menerangi hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal 8 ayat 29. Satu Raja-Raja pasal 8 ayat 29. Oke, saya akan bacakan ya. Satu Raja-Raja 8 ayat 29. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Nah, saudara, ini merupakan satu peresmian di mana rumah Tuhan baru saja dibangun. Saya percaya bahwa sekalipun rumah gereja itu disebut rumah Tuhan, tapi rumah Tuhan yang asli itu bukan gedung. Tapi rumah Tuhan yang asli adalah hidup saudara dan saya. Kita ini adalah rumah Tuhan. Alkitab berkata bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait sucinya Tuhan. Di mana setiap kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh heran Tuhan yang maha besar bisa bersama di dalam hidup Anda. Menuntun hidupmu, menuntun langkahmu, memberikan hikmat, memberikan peringatan, memberikan teguran. Supaya apa? Supaya kita ini boleh berjalan dalam kebenaran. Karena itu penting ada beberapa syarat, beberapa hal yang harus Anda penuhi. Hidup kita ini sebagai rumah Tuhan. Ya, sebagai rumah Tuhan. Yang pertama, rumah Tuhan itu adalah tempat Allah bergerak bebas. Pertanyaannya begini, kenapa Anda bisa betah tinggal di rumah Anda? Kalau Anda betah di rumah Anda. Ada orang-orang yang tidak betah di rumah. Ya, kalau Anda betah di rumah, apa alasannya? Kalau saya bisa mewakilkan alasan saya, kenapa saya betah di rumah? Karena saya bisa bergerak bebas. Itu adalah rumah saya sendiri. Saya bisa tidur berjam-jam di rumah saya sendiri. Saya bisa makan makanan apapun yang disediakan di meja makan. Karena itu rumah saya sendiri. Saya bisa pakai kamar mandi berjam-jam di rumah saya sendiri. Saya bisa bergerak bebas karena itu rumah saya sendiri. Dan saya betah tinggal di rumah karena saya bisa bergerak bebas. Nah, syarat kalau Anda disebut rumah Tuhan, bagaimana cara membuat Tuhan itu betah tinggal dalam hidupmu ini? Roh Kudus tidak meninggalkanmu. Caranya bagaimana? Hiduplah, izinkan Roh Kudus atau Tuhan itu bergerak bebas di dalam hidup Anda. Izinkan Tuhan itu bergerak bebas mengatur hidup Anda. Dia bergerak untuk memberikan sebuah rencana yang indah. Anda tinggal taat dan menurut apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu menyerang kepentingan kita. Kehendak kita sendiri. Tapi disinilah dibutuhkan yang namanya sebuah ketaatan. Disinilah dibutuhkan sebuah cinta yang sejati kepada Tuhan. Sehingga Anda rela untuk melakukan apapun demi menyenangkan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kelihatan agak merugikan. Tapi saya percaya di balik semua ketaatanmu, di balik semua keinginanmu untuk menyenangkan Tuhan, Anda akan melihat Tuhan. Tuhan akan bergerak bebas. Lalu setiap kali Tuhan bergerak bebas, selalu ujung-ujungnya adalah Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di hidup Anda. Karena itu belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi yang kau alami. Kalau karena itu dosa, cepatlah minta ampun. Tapi kalau tidak, Tuhan izinkan banyak terjadi. Biar ucapan syukur itu naik kepada Tuhan. Nah, disinilah disebut Anda mengenal Tuhan. Di dalam sebuah pertumbuhan yang namanya kedewasaan rohani. Anak-anak itu selalu menanyakan why, kenapa? Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Kenapa terjadi?
Tapi bagi orang-orang yang sudah bertumbuh dalam dewasa, dia akan jauh lebih melihat kepentingan yang lebih dalam. Sehingga orang ini tidak mudah hatinya menggerutu, tidak mudah marah. Karena apa? Dia tahu di balik semua peristiwa yang terjadi selalu ada kemuliaan di dalamnya. Karena itu izinkan yang pertama ini, kalau Anda adalah rumah Tuhan, izinkan Tuhan itu bergerak bebas dalam hidup Anda. Amin. Lalu yang kedua, rumah itu bagi saya secara pribadi, saya senang rumah saya itu bau wangi. Ya, bau wangi. Di mana rumah saya itu bau enak gitu. Makanya saya sering kali ngomel kalau anak-anak saya, misalnya contoh ya, kaos kakinya ini dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, sekarang sudah besar-besar. Ya dulu waktu anak pulang sekolah, kaos kakinya nggak lama nggak ganti, kan bau banget anak-anak itu. Aduh, keluarkan aroma yang tidak baik. Begitu dibuka sepatunya, waduh, satu rumah bau kaos kaki. Saya bilang, ayo ini berapa lama nggak ganti? Ayo diganti. Ganti yang baru. Karena apa? Saya sebagai pemilik rumah itu ingin rumah saya berbau wangi. Nah, saya tahu nggak? Sudah kapan Anda berbau wangi di hadapan? Bukan karena kita pakai parfum, bukan itu. Tapi ketika terjadi sebuah pertobatan. Sebuah pertobatan dalam hidup kita. Pertobatan itu bukan hanya ketika Anda terima Yesus, bukan. Itu dasar dari pertobatan. Tapi pertobatan itu selalu meningkat. Sampai hari ini pun saudara dan saya adalah orang yang dibawa Tuhan pada kedewasaan. Itu namanya kita ini belum sempurna, tetapi dibawa kepada kesempurnaan. Makanya ada beberapa hal di mana kita ini mengalami sebuah pertobatan dan peningkatan. Tiap kali kita bertobat dari hati kita yang jahat, dari pikiran kita yang jahat, dari hati kita yang kepahitan. Tiap kali kita minta ampun dengan Tuhan, kita itu sedang mengeluarkan bau yang wangi buat Tuhan. Karena itu Tuhan itu ingin setiap kita kembali kepada firman Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda alami, biar itu mengeluarkan bau yang wangi. Kenapa? Diisi dengan sebuah pertobatan, perubahan-perubahan hidup. Tiap kali kita ini mengalami sesuatu, selalu hasilnya adalah kita ini berubah ke arah Kristus. Kita semakin meninggikan Tuhan di hidup kita. Kita semakin disempurnakan sama seperti Tuhan. Ya, melalui pertobatan, perubahan demi perubahan. Dan saya percaya ketika Tuhan bergerak bebas, lalu kita mulai meresponi dengan perubahan-perubahan hidup kita, maka Tuhan itu mencium bau yang wangi dalam hidup kita. Tuhan mencium bau yang wangi karena ada sebuah pertobatan dan perubahan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang kedua adalah rumah Tuhan harus mengeluarkan bau yang wangi, yaitu pertobatan hidup kita. Lalu yang ketiga apa? Coba ketiga baca ayat yang ke-40 sekarang. Yang ketiga baca ayat ke-40 dikatakan begini, ayat 40 ya. Dikatakan begini. 41 maksudnya. 41. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga. Tempat kediamanmu yang tetap dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Satu doa yang ketiga dinaikkan adalah supaya Tuhan menjawab doa-doa bahkan dari orang-orang asing. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka ada di rumah Tuhan itu. Mereka memanjatkan doa. Dan mereka menemukan jawaban. Di mana? Di rumah Tuhan itu. Dengan kata lain, biarkan rumah Tuhan itu menjadi jawaban bagi orang lain. Kalau saudara adalah rumah Tuhan, dalam hidupmu adalah rumah Tuhan, maka saya percaya saudara akan menjadi jawaban bagi orang lain. Hidupmu itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Hidup Anda itu menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat bagaimana keteguhan imanmu menghadapi apapun. Orang lain akan melihat bagaimana kesetiaanmu di dalam Tuhan.
Orang lain akan melihat bagaimana kerajinanmu yang tidak kendor di dalam melayani Tuhan. Orang lain akan lihat bagaimana damai sejahtera sukacita memimpin hidup Anda. Karena Tuhan hadir di hidup Anda. Bagaimana apa yang Anda katakan menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Oh, orang lain akan menerima sebuah jawaban kehidupan mereka. Dari mana? Kehidupan Anda dan saya. Rumah Tuhan itu harus jadi berkat. Rumah Tuhan itu harus menjadi jawaban bagi orang lain. Sehingga dari situlah nama Tuhan ditinggikan. Supaya orang-orang lain mengenal bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat melalui kehidupan Anda. Karena itu saudara, ingatkan diri kita terus bahwa aku ini rumah Tuhan. Sehingga hidup Anda akan jadi berkat bagi orang lain. Sehingga hidup Anda akan menjadi teladan bagi orang lain. Amin saudara. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar sebagai rumah Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, rumah Tuhan adalah tempat Allah bergerak bebas. Izinkan Tuhan itu bergerak bebas di dalam hidupmu. Dia mengatur kehidupan Anda. Yang kedua, biarkan Tuhan itu mencium bau yang wangi. Dari mana? Dari pertobatan demi pertobatan. Dari perubahan demi perubahan. Sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Setiap waktu, setiap peristiwa, kita selalu mengambil hikmatnya untuk kita ini mengalami perubahan. Disitulah bau wangi itu akan muncul. Yang ketiga, rumah Tuhan itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Rumah Tuhan harus menjadi jawaban bagi orang lain. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk hidup Anda dan saya jadi berkat bagi orang lain. Orang lain melihat Kristus hidup melalui hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, aku ini rumahmu. Aku ini adalah tempat kediamanmu. Di mana aku ini sungguh-sungguh mau diubahkan. Tuhan, betahlah tinggal dalam hidupku. Berjalan dengan aku. Tanpa Tuhan aku tidak akan bisa buat apapun. Karena itu mari kita pagi ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang mengasihi Dia. Mari katakan sama-sama satu pujian ini. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Dua dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku mengenai isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku mengenangkanmu. Yes, sekali lagi mari katakan dengan hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku mengenai isi hatimu. Oh, haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya, mengasihimu, kerinduan dalam hidupku mengenangkanmu. Yesus, menyenangkanmu. Yesus, menyenangkanmu. Yesus, oh menyenangkanmu, menyenangkanmu. Yesus, mari kita akan sembah Dia. Hiaralah mata kandaramu. Haleluya. Oh, haleluya.
Shandaramu, menyenangkanmu Tuhan. Oh, menyembahmu Tuhan. Kiara lama Shandaramu. Thank you Lord, kami ada di sini sebagai rumahmu, menyembah Engkau Tuhan. Tiada lama yang Shandaramu. Thank you Lord, thank you Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, biar kami menyadari pagi ini bahwa hidup kami sangat berharga sebab kami adalah rumah-Mu. Alkitab berkata bahwa kamu adalah bait sucinya Tuhan. Kami adalah bait kudusnya Tuhan. Karena itu biar kami berlaku sebagai rumah-Mu. Mengizinkan Tuhan bergerak bebas dalam hidup kami. Menaruh, meletakkan rencana yang indah dalam kehidupan kami. Sekalipun kadang-kadang rencana Allah itu bertentangan dengan kedagingan kami. Tapi ajari kami untuk mengerti rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada keluhan. Sehingga tidak ada omelan. Yang ada cuma ucapan syukur kepada Tuhan. Tanda kami mau Tuhan itu bergerak bebas di dalam hidup kami. Lalu yang kedua, biar hidup kami ini berbau wangi. Ada pertobatan demi pertobatan. Benci dosa, benci karakter yang buruk. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Lalu yang ketiga, biar hidup kami menjadi jawaban bagi orang lain. Sehingga orang lain pun dapat menerima berkat dari kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami pagi ini supaya apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa pagi ini untuk setiap kami yang berada dalam situasi yang buruk, baik yang kena penyakit ataupun yang kena masalah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, minta kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang sakit disembuhkan, mengalami pemulihan dalam hidupnya. Orang-orang yang mengalami persoalan baik dalam keuangan, ekonomi, Tuhan pulihkan mereka. Hubungan-hubungan yang retak antara suami, istri, keluarga, ayah, ibu, orang tua, dan anak. Tuhan, Kau pulihkan kami. Kami berdoa biar hadirat menjangkau setiap kami. Pekerjaan kami, semua di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah sulitnya. Kami boleh beradaptasi dengan pekerjaan. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk kami bisa mengatasi semuanya. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu pagi hari ini. Minta tolong kekuatan-Mu ya Tuhan atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan setiap orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wow, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua. Ya, biar pagi hari ini hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Karena itu tetap saksikan, dengarkan ya acara Kurenungkan Firman-Mu setiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Ya, saudara yang belum subscribe, belum tekan loncengnya, lakukan itu supaya Anda bisa terupdate dengan acara-acara rohani yang bisa memulihkan keadaan Anda, yang bisa menguatkan hati Anda untuk terus menghadapi hidup ini. Karena itu tetap semangat. Sampai jumpa hari Senin depan. Tuhan berkati. Bye-bye.